Puji Tuhan, saudara, kita akan membaca 1 Korintus pasal 6, saudara, ayat yang ke-19. Dan saya memberi tema atau judul ruang pertemuan. Ruang pertemuan. 1 Korintus 6 ayat 19, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kalau kita membayar kekudusan, ketaatan kepada Bapa, hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Allah, dan tidak terikat dengan percintaan dunia, maka Allah menjadi begitu kuat menguasai kita, saudara. Dan ini tentunya terjadi atau berlangsung setiap hari, saudara. Jadi kalau kita berani membayar kekudusan, kita sungguh-sungguh taat dan melekat kepada Dia, dan tidak terikat dengan percintaan dengan dunia, maka Allah akan begitu kuat menguasai kita dan mencengkerami kita, saudara. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini merupakan bait Allah. Dan inilah yang menjadi ruang pertemuan antara Allah dan roh kita. Roh manusia, saudara, yang ditempatkan Allah, yang kalau di dalam kitab Yakobus itu, bahwa roh yang ditempatkan di dalam diri manusia itu diingini dengan cemburu. Itu roh manusia, saudara. Itulah manusia yang sesungguhnya, yang kelak ketika tubuh daging kita ini yang fana ini mati, Allah akan memberi tubuh yang baru, saudara. Jadi tubuh kita ini adalah kemah sementara. Dan Allah bersedia menjadikan tubuh kita ini menjadi tempat atau ruangannya Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita harus menjaga jiwa kita yang terletak antara roh dan tubuh, agar tidak tercemari oleh apapun. Karena jiwa manusia itu sangat menentukan proses kedewasaan roh seseorang atau roh kita, saudara. Itu tergantung dari jiwa kita, saudara. Karena apa yang masuk melalui tubuh, apa yang diisi dalam jiwa itu nantinya akan diserap oleh roh dan menjadi nurani. Saya ulangi kalimat ini. Apa yang masuk melalui tubuh tentu bisa melalui jendela. Ya, jendela jiwa itu kan mata, telinga, ya saudara, mulut. Ini menjadi jendela jiwa, saudara. Jadi apa yang masuk di dalam jiwa itu diserap oleh roh dan menjadi nurani, saudara. Kalau yang kita serap itu buruk, maka nuraninya membangun nilai-nilai yang buruk, saudara. Jadi sangat menentukan sekali apa yang kita serap setiap hari. Kalau kita dari kecil diajar, misalnya tidak mencuri, berkelahi, dan tidak dianggap atau dianggap itu tidak apa-apa, maka suatu hari nanti itu, saudara, akan menjadi nilai hidup kita. Apa yang kita serap setiap hari
melalui penglihatan kita, termasuk apa yang kita rasa dan kita raba, itulah yang akan membentuk di nurani kita. Makanya kalau kita mengisi dengan hal-hal yang jahat, nurani kita akan rusak, saudara. Sampai pada titik tertentu atau point of no return, tidak bisa balik, tidak bisa diubah lagi. Karena sudah terlanjur rusak, saudara. Kalau filosofi-filosofi dunia yang kita hembuskan melalui jendela jiwa sampai ke jiwa, di mana filosofi-filosofi hidup itu tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah atau tidak sesuai dengan filosofi yang Tuhan Yesus kenakan, maka itu akan rusak. Makanya ada orang berkata jiwanya sudah rusak. Ya, ada orang sampai mulai dari stres, setelah itu mulai mengalami depresi. Kalau itu terus berlangsung tidak cepat diobati, akhirnya sampai menjadi gila, saudara. Ngomong sendiri, keluar dari rumah tidak bisa kembali lagi. Ya, dan dia sudah tidak bisa membedakan lagi. Itu sudah sampai di nurani yang benar-benar rusak. Demikian pula saudara, dengan kita yang sedang berjuang untuk mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, kalau kita terlambat saudara, mau bagaimanapun sudah tidak bisa tertolong. Anda lihat orang-orang yang mengalami depresi yang sampai tingkat tinggi, yang akhirnya menjadi gila saudara. Itu dia bisa berontak. Mau dikonseling bagaimanapun sudah tidak bisa tertolong. Obat pun diberikan saudara hanya sementara waktu. Menjadi sadar setelah itu kembali lagi. Jadi seperti orang gila, setelah itu diberikan lagi obat. Dia berteriak, tertawa sendiri, tertawa terbahak-bahak, kadang marah, mau bunuh orang dan macam-macam saudara. Akhirnya di karantina atau harus dievakuasi saudara. Kalau tidak akan mengancam nyawa orang lain. Oleh sebab itu saudara sangat menentukan dengan siapa kita bergaul, apa yang kita serap. Ya saudara, setiap hari itu akan menentukan di dalam jiwa. Sehingga nurani kita bisa menjadi rusak. Tapi kalau dari kecil kita belajar mendengar firman, pada waktu kita menjadi pemuda saudara, kita menjadi kuat. Pertobatan kita akan menjadi natural saudara. Ya, menjadi bagus. Sehingga bisa memiliki filosofi berpikir seperti Tuhan Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Ini kan ayat sambungan dari ketika iblis menawarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus menolak saudara. Apa sulitnya bagi Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti? Terlalu gampang saudara. Orang mati saja bisa dibangkitkan loh. Karena Bapa bekerja di dalam dirinya. Dia bisa berjalan di atas air itu karena Bapa bekerja di dalam dirinya. Kapan saja Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Tapi Yesus tidak melakukan itu karena tanpa komando Bapa. Iblis menawarkan, kalau engkau menyembah kepadaku, kuberikan dunia ini kepadamu. Yesus berkata, hanya kepada Dialah kamu menyembah. Oh saudara. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya kira kalau nurani kita menjadi tajam, setiap tawaran-tawaran dari dunia ini pasti akan di-counter dengan
makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Yohanes 4 ayat 34 itu. Ya, saudara. Jadi segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini pasti akan kita sudah memiliki landasan atau fondasi untuk berpijak. Dan bakteri virus itu tidak akan masuk lagi, saudara. Setiap apapun yang ditawarkan, yang memasuk di dalam jiwa, kita sudah punya penangkal. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Selesai sudah. Nah, untuk mencapai ini, saudara, tidaklah mudah. Maka kita harus terus menggarap jiwa kita ini dengan kebenaran, ya saudaraku, dan menjadikan tubuh kita ini sebagai ruang pertemuan Allah. Menjadi ruangan dialog. Tergantung masing-masing kita. Sebab seseorang bisa berdialog dengan Tuhan, juga bisa berdialog dengan iblis. Seperti yang dialami oleh Hawa. Dia membuka ruangan untuk berdialog dengan Allah, dengan iblis. Akhirnya jatuh, saudara. Tergantung tubuh kita ini, siapa yang mendominasi. Kalau kita menjadikan tubuh kita sebagai ruangan Tuhan, tidak boleh diisi sesuatu yang najis. Tidak boleh diisi oleh sesuatu yang kotor. Tidak boleh diisi dengan sesuatu yang di mana Tuhan tidak bisa menikmati, saudara. Orang bisa mendengar suara setan. Kenapa? Karena dari kecil dia sudah membiasakan hal itu loh. Sehingga tubuhnya itu menjadi ruangan setan. Iblis mendiami tubuhnya, bukan Tuhan. Maka dia sering mendengar suara setan. Iblis berbicara, gantung diri, bunuh diri, curi uang. Itu berbicara seperti yang dialami oleh Yudas. Betul-betul iblis berbicara, saudara, di telinganya Yudas. Oh, ada terjadi dialog antara iblis dan Yudas. Itu dimulai dari mana? Celahnya dia mencintai uang. Sehingga akhirnya terus berlangsung. Dan setan nyaman berdialog dengan Yudas. Nekat menjual Yesus loh, saudara. Karena ruangan tubuhnya itu sudah menjadi ruangan Tuhan. Tuhan tidak lagi mendapatkan tempat. Dan pada akhirnya dia mengakhiri dengan gantung diri. Kalau kita, saudara, menjadikan tubuh kita sebagai ruangan Tuhan, wah, luar biasa, saudara. Dan Tuhan hadir di dalam dirinya, di dalam hidup kita. Itu semacam menjadi jimat kita, saudara. Jadi pada waktu kita berkhotbah, pada waktu kita mengusir setan, saudara, ada kuasa karena ada jimat itu. Saya pinjam diksi jimat ya, saudara. Karena dia menjadi kekuatan kita, menjadi pembela kita, saudara. Nah, itu terjadi atau berlangsung kalau kita memberi ruangan tubuh kita ini menjadi tempat ruang Tuhan. Berdialog setiap hari. Dimanapun saja kita bisa berdialog dengan Allah. Ya saudara, jagalah tubuhmu sebagai bait Allah yang kudus. Jangan isi apapun yang berasal dari dunia ini, termasuk di gadget yang tidak dinikmati oleh Allah. Jangan ditaruh, saudara. Amin.